Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, jumpa lagi dengan Kak Jack. Kali ini Kak Jack akan membuat rumah Morse. Apa sih rumah Morse? Rumah Morse adalah alat untuk mempermudah menghafal Morse. Karena Morse itu adalah salah satu sandi tersulit atau materi tersulit dalam kepramukaan. Karena harus dihafal, harus diketahui juga bentuk dan fungsinya. Baik, kita langsung aja buat rumah Morse-nya. Langkah pertama adalah pembagian garis tengah. Langkah kedua adalah garis atas, kemudian garis bawah. Jadi ruangannya ini dibagi dua, kayak dua bidang. Garis lagi. Nah, ini sudah terbagi dua. Selanjutnya kita kasih E dan T. Kenapa E dan T? E itu adalah titik, T itu adalah strip. Nah, bagian strip kita gelapin seperti ini. Kita apsir. Selanjutnya ini kita bagi dua lagi. Bagian E, bagian T. Kita tutup lagi. Nah, seperti yang atas, bagian kedua itu juga diapsir. Bagian keempat juga diapsir. Oke. I, A, N, dan M. Oke. Nah, ini kita dibagi dua lagi. Bagi dua lagi. Bagi dua lagi. Bagi dua lagi. Ya. Kita garis lagi seperti ini. Nah, sama kayak yang atas, setiap huruf kedua atau kotak kedua diapsir. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih huruf S, U, R, W, D, K, G, dan O. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita bagi dua lagi. Oke, kita bagi dua lagi. Yang bagian S. Kecil atasnya. Mengecil S-nya. Kemudian S-nya kita diapsir. Kemudian bagian W-nya kita bagi dua. Ya. Kemudian bagian D-nya kita bagi dua. Dan K-nya kita bagi dua juga. Terus bagian G-nya kita bagi dua juga. Kecil sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman kebaca ya. Nah, ini perlu diperhatiin. Jadi yang diapsir itu bagian yang huruf kedua ini sama ini. Diapsir. Sini kotak kedua diapsir. Selanjutnya diapsir. Dan ini juga diapsir.
perhatikan kita penempatan hurufnya. Ini adalah H, ini V, ini L, oh ini F, ini L, ini P, J, B, X, Charlie, Yankee, Z, Q, dan KH. Oke, ini adalah bagian rumah Morse. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah kuncinya. Oke, kita akan bukain dulu. Nah, ini bekas rumput. Oke, kita selesai aja. Nah, ya teman-teman, ini bekas rumput. Tadi habis bikin konten di TikTok tentang sandi rumput. Nah, intinya gini, setiap yang diarsir ini adalah strip. Kunci yang pertama, setiap yang diarsir adalah strip, setiap yang tidak diarsir adalah titik. Oke, itu yang pertama kuncinya. Persisnya aja. Kotak kosong adalah sama dengan titik, kotak yang diarsir sama dengan strip. Ini kunci dasarnya. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua yang perlu dipahami adalah peraturannya. Ini sudah dibagi blok ya, seperti ini, blok E dan blok T. Misalkan kita mau cari huruf R ya, contoh nih R ya. Bagaimana kita bisa menemukan huruf R ini? Tentu kita lihat garisnya. R ini ada di posisi mana? Posisi blok T apa blok E? Karena di sini ada garis naik ke atas, garis ke atas, otomatis di sini R ini masuk ke blok E. Karena ada garis tengah, tidak boleh melewati garis tengah ini. Lihat ke atas, ke atas. Nah, sekarang berarti R itu dari ini, dari atas. E jadi gini. Kalau kita jawab E bagi 2 gini. Nah, ketika sudah turun ke bagian ini, dilihat yang paling dekat itu mana? Ke R, ke I apa ke A? Ketika E sudah turun kiri kanan kayak gini, I dan A, kita lihat yang paling dekat ke R itu apa? I apa A? Kalau ngelihat ini garis tengah lagi ke atas, kita lihat adalah A. Berarti ini turun lagi ke bawah gini. Nah, ini adalah R. Kita lihat garisnya ke atas. E itu apa? Titik. A itu strip. R itu titik. Berarti untuk menemukan R sama dengan titik, strip, titik. Udah bukan? Udah jam Morse? Oke, kita cari misalkan yang bawah nih. Yang bawah itu misalkan kita mau cari C. Bawah C nih. Ya, kita mau cari huruf C. Kita lihat C ini ada di blok E atau di blok T. Ya. C ini ada di blok T atau blok E yang paling atas nih. Karena di sini ada garis tengah, otomatis C ini masuk ke blok T. Kayak ini ya. Maka dibagi 2. Bagi 2 apa? N dan M. Nah, kita lihat dari bawah dari C. C ini lebih dekat ke N apa ke M? Lihat ke atas garisnya. Ada garis pembatas kan? Ternyata sih ada garis pembatas, naik ke atas mentok. Nah, setelah dibagi 2 dari N dan M, kita lihat dekat mana? Ternyata dekat ke N. Berarti yang dibagi 2 di sini adalah N. Ya.
ketemunya D dan K. Kita lihat lagi garis tengah pemisah antara D dan K, turun ke bawah. Nah, C ini lebih dekat ke D atau ke K? Kita lihat ke atasnya kan lebih dekat ke K, maka di K kita balik dulu, jadinya C. Oke, berarti dari T, N, K, C jawabannya. Maka kita akan lihat T itu apa? T itu adalah strip, N itu adalah titik, K adalah strip, C adalah titik. Maka jawaban C adalah strip, titik, strip, titik. Oke. Oke, kita akan buat satu lagi contoh terakhir. Kita akan buat contoh yang J. J ya. Kita lihat huruf J-nya ada di mana? Nanti huruf J di sini. Kita lihat pembatasnya. Pembatasnya J itu masuk ke E atau ke T. Kita lihat dari atas ya. Pemisah huruf ini dari T, dari E sama T kita turun ke bawah. Set. Turun ke bawah. Kita lihat J itu ada di posisi T apa E? Kalau kita lihat dari atas ke bawah ada di posisi E. Maka kita bikin dulu. Kita bikin angka kuadratnya. E bagi 2-nya adalah I dan A. Oke, I dan A. Nah, I dan A. Cek lagi. Kita bagi 2 lagi I dan A dari atas sini, dari atas apa namanya pembagian huruf I dan A turun ke bawah. Set. Nah, ada di mana J-nya? Di I apa di A? Ternyata J-nya masih ada di blok A. Ya. Berarti yang turun adalah A. Oke, A adalah R dan W. Kita cek lagi dari R dan W turun ke bawah. Set. Kita lihat J-nya ada di posisi mana? R dan W. Ada di posisi W. Ya kan, dari atas turun ke bawah. Set. Di bagian R ada L, di bagian W ada V dan J. Berarti J-nya masuk ke bagian W. W-nya kita bagi 2 lagi. Nah, ketemunya J. Jadi jawaban J adalah E A W J. Kita cek E A W J. Berarti J jawabannya adalah titik, strip, strip, strip. Oke. Saya rasa cukup mudah bukan untuk belajar Morse. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman untuk kegiatan-kegiatan pramuka ke depan. Nanti kita akan share-share lagi materi pramuka terbaru yang lebih mudah lagi, yang lebih gampang lagi. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Salam pramuka.